Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja kita dengarkan adalah Quran Surah An-Nisa ayat 58. Hari ini kita akan membahas tentang makna asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Al-Kalbi dari Abu Soleh bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah hingga beliau sampai di Baitullah, Rasulullah lalu melakukan tawaf di sekelilingnya sebanyak 7 kali dan beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan tongkat yang ada di tangannya. Seusai tawaf, beliau memanggil Utsman bin Talhah, pengurus Ka'bah. Dia adalah saudara sepupu Saibah bin Utsman bin Abdu Talhah yang bertugas dalam kepengurusan Ka'bah hingga turun-temurun ke anak cucunya sampai sekarang. Ada 2 orang Utsman dalam riwayat-riwayat asbabun nuzul. Utsman yang ini masuk Islam dalam masa perjanjian gencatan senjata antara perjanjian Hudaybiyah dan terbukanya kota Mekah. Saat itu ia masuk Islam bersama Khalid ibnu Awalid dan Amr ibnu As. Sementara itu ada lagi pamannya yang namanya mirip, yaitu Utsman ibnu Talhah ibnu Talhah. Ia memimpin panji pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud dan terbunuh dalam peperangan itu dalam keadaan kafir. Kebanyakan orang kebingungan dengan nama Utsman yang ini dan yang itu. Padahal yang satunya itu adalah Utsman pengurus Ka'bah dan yang satunya lagi adalah Utsman pamannya yang mati kafir dalam perang Uhud. Jadi itu 2 orang yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Ketika itu Utsman bin Talhah datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunjukkanlah kunci Ka'bah kepadaku." Lalu Utsman datang dengan membawa kunci Ka'bah dan mengulurkan tangannya kepada Rasulullah. Rasulullah sambil membuka telapak tangannya mau menerima kunci. Seketika itu juga pada saat yang sama Al-Abbas bangkit lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepada saya agar tugas memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang sekaligus," kata Al-Abbas. Kemudian Utsman menggenggam kembali kunci itu, menolak memberikannya kepada Rasulullah karena enggan Al-Abbas mengambil alih tugasnya menjaga Ka'bah. Rasulullah pun bersabda, "Berikan kepadaku kuncinya, wahai Utsman." Kemudian Utsman berkata, "Terimalah dengan amanah Allah." Lalu Rasulullah menerima kuncinya, kemudian bangkit dan membuka pintu Ka'bah.
masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah agar beliau mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Lalu kemudian beliau pun memanggil Utsman dan memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membacakan firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 58 yang dibawa Jibril tadi. Syubah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Al-Hajjaj dari Ibnu Juraji, dia berkata, ayat ini turun ketika Rasulullah bertemu dengan Utsman bin Thalhah ketika peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Setelah Rasulullah mengambil kunci Ka'bah darinya, kemudian bersama-sama beliau masuk ke dalam Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah dan membaca Quran surah An-Nisa ayat 58, beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan memberikan kunci Ka'bah kembali kepada Utsman. Ketika itu Umar bin Khattab berkata, sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat itu sebelumnya. Dan kata-kata Umar ini mengisyaratkan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah berada di dalam Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Ia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Al-Hasan dari Samurah disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda, sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makna hadis ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia untuk disampaikan kepada yang berhak. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah atas hamba-hambanya seperti sholat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar dan lain sebagainya yang semisal dipercayakan kepada seseorang dan tidak ada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah yang sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti misalnya titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti pada saat hari kiamat dan dihukum karenanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua hak itu benar-benar akan disampaikan kepada pemiliknya. Hingga kambing yang tidak bertanduk diperintahkan membalas terhadap kambing yang bertanduk, yang dahulu di dunia pernah menyeruduknya. Asbabun Nuzul Quran surah An-Nisa ayat 58 memang berbicara tentang Utsman bin Thalhah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Namun kalau kita memperhatikan lanjutan dari ayat ini, jelas soal kepemimpinan yang berlaku umum karena ada perintah membuat keputusan dengan adil. Dan itu artinya amanah harus ditunaikan dengan benar. Memberikan keputusan dengan adil berarti tidak boleh ada unsur kepentingan di dalam diri pembuat keputusan, entah itu untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang yang dihormati, sehingga menjadikan keputusan-keputusan tersebut menjadi tidak adil. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dari ayat ini ada pengajaran yang terbaik langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan manusia agar sadar bahwa Allah itu maha mendengar segala bisikan dan ucapan rahasia, lagi maha melihat segala tindak tanduk manusia. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dan dari Abdullah bin Sa'ib dari Zazan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan
Sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa kecuali amanat. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat nanti seseorang diajukan ke hadapan pengadilan Allah. Jika laki-laki itu gugur di jalan Allah, dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanatmu. Maka laki-laki itu menjawab, bagaimana aku menunaikannya sedangkan aku sudah mati? Maka amanat itu akan menyerupai dirinya dalam bentuk sesuatu yang terpadat di dasar neraka jahanam. Maka lelaki itu turun ke dasar neraka lalu memikulnya di atas pundaknya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanat itu, maka amanat itu terjatuh dari pundaknya, lalu si lelaki tersebut pun ikut terjatuh ke dasar neraka. Begitulah selanjutnya, seterusnya dan selama-lamanya. Zazan mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Bara bin Azib dan menceritakan hal tersebut kepada Al-Bara. Maka Al-Bara mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku. Lalu ia membacakan firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 58. Sekiranya ayat ini dipahami dengan baik oleh segenap pemegang amanah, pemimpin, guru, kepala desa, bahkan diri kita sendiri, termasuk pemimpin di dalam keluarga misalnya, insya Allah kebaikan akan tercipta di mana-mana, karena tidak ada satupun urusan manusia berjalan kecuali dipagari oleh segenap peraturan yang adil, bertanggung jawab dan mensejahterakan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya yang terjadi. Jika amanah itu tidak ditunaikan, maka ruwet demi keruwetan masalah kehidupan akan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.